Lu tahu nggak, Maluku Utara lagi mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan Shirley Chuanda, daerah kepulauan ini mulai bertransformasi. Bukan cuma dari sisi pembangunan, tapi juga cara mengelola potensi daerahnya. Dari sektor ekonomi, Maluku Utara dikenal sebagai salah satu pusat industri berbasis sumber daya alam, terutama pertambangan nikel yang jadi perhatian nasional. Aktivitas ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan menarik investasi. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga jadi kunci. Akses antar pulau, pelabuhan, dan konektivitas mulai diperkuat untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Tapi, transformasi ini nggak lepas dari tantangan. Mulai dari pemerataan pembangunan, dampak lingkungan, sampai bagaimana memastikan kesejahteraan masyarakat benar-benar meningkat. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah transformasi ini sudah benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Maluku Utara, atau masih terpusat di wilayah tertentu? Ibu Shirley, wanita perkasa, gubernur cantik penuh pesona, senyummu polos apa adanya, menyentuh hati siapa saja. Langkahmu ringan namun pasti, bekerja tulus sepenuh hati. Kaya raya bukan tujuan, tapi mengabdi jadi pegangan. Tak pernah lelah kau mengabdi untuk rakyat dan negeri. Dalam diam kau buktikan cinta tanpa batasan. Incest, oh incest kita, cantik luar dalam sempurna. Trendy gaya, penuh warna, namun tetap rendah rasa. Incest, oh incest sayang, baik hati dan penuh terang. Namamu kini jadi harapan untuk masa depan gemilang. Untuk semua perempuan Indonesia, kalian tidak perlu bersaing dengan siapapun, kalian hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Ruang sudah diberikan oleh pejuang pendahulu kita, R.A. Kartini. Sekarang waktunya kita untuk mengisi ruang tersebut dengan berani, berdampak, dan berintegritas. Hai. Halo. Ayo foto. Saya di situ. Masukan aman, lancar? Aman. Senang. Rajin enggak? Ini bolos-bolos atau rajin? Setiap hari jam berapa sampai jam berapa? Dia ditanggung makan siang, Bu. Oh, sudah dikasih kelas gratis, tanggung makan siang, pakai AC, dapat sertifikat, cari kerjaan, magang ya. Dapat uang saku juga. Oh ya? Iya. Oh, berapa? 5.000 per hari. Oke lah buat ojek kan. Tahu dari mana program ini? Instagram. Oke. Bye, hai. Halo. Ayo foto. Saya di situ. Masa ibu cantik. Aduh. Mulutnya bagula. Buat tambah modal, bukan buat beli lipstik baru ya. Mau bantu atau ada orang-orang baik yang mau bantu, kita menerima CSR. Kebetulan yang tahun ini kita masih kasih ke dia. Oh, ordal. Sering-sering Bapak ngasih bantuan kayak gini, kita sangat mengapresiasi. Ya. Selamat Kasih, Pak. Yang lain mungkin kurang doa. Stoknya sisa ini? Terakhir dikirim kapan? Hari yang lalu. Berapa dus? 100 ya? 100 dus habis 3-4 hari ya? Oh masih ada, masih banyak. Masih harga 15.700. Ada kendala enggak? Aman. Yang antar dari mana? Perindahkop atau diambil? Perindahkop. Antar berapa lama sekali? 1 minggu sekali, 100 dus. Siap. Asik. Halo. Kalian lihat sekolah? Masih kakak kelas ujian. Oh, jadi libur? Saya. Oh, enggak ada meja tambahannya lagi. Mana yang jual ini? Yang kemarin jual minyak kita. Iya. Ini ada itu. Stoknya masih aman. Nah, masih aman. Dikirim oleh Perindahkop. Perindahkop masih kirim enggak? Masih. Berapa Jual mana Ibu? Mas berapa lama sekali?
Terakhir kirim stoknya mana? Berapa sekali kirim berapa dus? Kemarin berapa, Pi? Bos yang apa yang tahu? Bos ada pulang. Bos ada pulang. Lah kalian sama di sini nggak ada yang tahu. Sana yang ke lebaran. Stok pun kalian nggak tahu. Ini masih jual 15.700. Setiap hari ada yang beli berapa banyak? Maksudnya berapa banyak? Satu hari bisa habis berapa dus? Satu hari bisa habis berapa dus? Oke. Hai, pulang sekolah. Kamu nggak sekolah? Karena? Hah? Libur. Oh. Ini telur harga berapa ya? 25.000. 25.200. Oke. Ayo, masih. Dah. Tinggal itu aja ya, parkiran ya, pasangin paving kali ya. Tadi itu acaranya begitu katanya. Kemarin acaranya juga di sini waktu apa ya? Ya. Ketua DPR Bapak Muhammad Rizky saja, Ketua Komisi Pemilihan Indonesia Bapak Muhammad Rizky, Gubernur Maluku Utara Republik Juanda, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Republik Indonesia Bapak Firdaus Sutrisno beserta jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati, selamat datang Ketua Komisi 2 DPR RI Bapak Muhammad Rifki Nisami Karsayuda. Selamat datang di Sovivi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara yang sudah kesekian kalinya. Dan Ketua KPU RI Bapak Muhammad Afifuddin. Selamat datang di Provinsi Maluku Utara. Walaupun Pak Ketua KPU udah sering ke Maluku Utara, tapi ini pertama kali beliau datang dan melihat Sovivi. Sovivi ini udah Ibu Kota Provinsi Maluku Utara yang berusia 26 tahun. Hanya saja masih banyak PR yang terus menerus saya bincangkan dengan Ketua Komisi 2. Dan Sekretaris Jenderal KPU RI Bapak Bernard Dermawan Sutrisno, selamat datang di Maluku Utara. Deputi Administrasi KPU RI Bapak Suryadi. Pada akhirnya tujuan kita semua yang hadir di sini memastikan bahwa demokrasi itu nanti di 2029 atau 2030 bisa dilaksanakan dengan baik. Dan tujuan akhir dari demokrasi adalah memastikan bahwa khususnya di Maluku Utara, seluruh warga Maluku Utara bisa memilih dan semua suara mereka itu berarti. Tetapi kadang dalam prosesnya demokrasi itu bukan hanya tentang suatu sistem pemilu yang selesai tepat waktu dan lengkap administrasi, tetapi hasil dari pemilu itu bisa diterima di hati dan dipercaya oleh masyarakat khususnya Maluku Utara. Untuk itu, untuk bisa mencapai di titik itu butuh kolaborasi sistem yang kuat. Hadir Ketua KPU RI beserta KPU Provinsi Maluku Utara yang kemarin saya melihat langsung bagaimana memastikan proses pemilu yang ada di Provinsi Maluku Utara berjalan dengan sangat profesional. Bahkan izin Ketua KPU RI, Pak Ketua KPU Provinsi Maluku Utara itu mau bertemu dengan calon aja tidak mau. Beliau takut sekali bersampingan bahkan dengan calon. Beliau menjaga integritasnya dengan sangat paripurna dan untuk itu saya mengapresiasinya. Kita semua tahu bahwa Provinsi Maluku Utara itu selalu ada di zona merah, selalu menjadi zona yang pasca pemilu itu selalu siaga satu dan selalu terjadi konflik. Yang saya tahu, pertama kali
dalam sejarah pasca pemilu di Provinsi Maluku Utara, pilkada kemarin tidak ada konflik. Bahwa ada yang demo itu wajar, tetapi Ketua KPU Maluku Utara menghadapinya dengan tenang dan sabar. Walaupun yang mendemonya juga semua beliau kenal, tapi beliau menghadapinya dengan tenang. Saya juga mengapresiasi Pak Ketua Komisi 2 DPR RI hadir di sini memastikan bahwa Pemprov mempunyai komunikasi yang baik dan berkolaborasi baik dengan KPU RI maupun dengan KPU Provinsi, Kabupaten, Kota, dan bahwa di tengah segala tekanan TKD yang ada, tetapi kita Provinsi Maluku Utara juga secara terus-menerus meningkatkan PAD kita dan melakukan efisiensi untuk hal-hal yang tidak efisien. Jadi akan kita carikan solusi, mungkin jika tidak di perubahan APBDP, mungkin di tahun 2027 saya lihat lapangan parkirnya kita rapikan lebih baik, kemudian interior ruangan para pemimpin pun kita buatkan dengan lebih nyaman, sehingga tahun depan 2027 ketika mulai pendaftaran kembali, yang daftar pun punya ruang tunggu yang nyaman, yang bekerja pun punya kantor yang nyaman, serta ini kan lahannya lumayan besar ya, 1,8 hektar. Ketua, pimpinan maupun anggota KPU dan staf pun punya rumah tinggal yang nyaman sehingga bisa tinggal di sini. Tidak harus bolak-balik setiap hari karena kadang ombaknya itu tidak bersahabat, kita tahu itu. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa silaturahim di Sofifi. Nah, kata Ibu Gubernur, kalau ke Maluku Utara saya sudah lupa berapa kali, cuman kalau ke Sofifi baru sekali. Itu pun harus menjanjikan sampai setahun setelah saya janji ke teman-teman. Dan ini terasa spesial karena saya sengaja pertama ngajak Pak Sekjen, ngajak Pak Deputi, dan ada satu kesempatan saya bisa ngomong dan mengajak Ketua Komisi 2. Ini yang luar biasa. Pertama, Bu Shirley, tugas kami di DPR RI ini sebagaimana kita ketahui bersama berdasarkan ketentuan pasal 19, 20 dan 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tugas utama kami kan hanya 3. 1, menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasinya di Undang-Undang Dasar itu cuma 1, Pak Suryadi. Membahas satu rancangan undang-undang menjadi undang. Tetapi dalam konteks Komisi 2, yang diberikan tugas konstitusional dalam urusan kepemiluan, tugas legislasi itu Gubernur ditambah oleh undang-undang. Bukan hanya ngurus undang-undang, tapi kami juga wajib menerima konsultasi seluruh rancangan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu sebelum kemudian disahkan menjadi PKPU dan Perbawaslu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kata Rewa. Pastilah. Indonesia. Provinsi Maluku Ternate. Siapkan dah. Mana? Ternate ya? Iya, Ternate. Ternate Bu. Apa? Ya. Ibu Sek. Oh, ini stafnya banyak perempuan. Yang akan dilakukan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, Ketua Komisi 2 DPR RI, Terima kasih. Gubernur Maluku Utara, dan juga Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia, Deputi Bidang Administrasi KPU. Sudah? Tunggu Ibu. Belum Ibu. Ibu belum ada apa-apa. Baik Bapak Ibu, kita saksikan bersama beberapa saat lagi
Ya, kita saksikan bersama sesaat lagi Ketua KPU Republik Indonesia, Ketua Komisi 2 DPR RI, Gubernur Maluku Utara, Sekjen KPU Republik Indonesia, Deputi Bidang Administrasi. Ya, kita saksikan penanaman pohon demokrasi telah dilakukan. Kita saksikan bersama Bapak Ibu. Boleh kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan ya bersama. Kita berharap penanaman pohon ini masukin situ. Bapak Ibu, penanaman pohon demokrasi telah dilaksanakan atau telah dilakukan. Kiri lagi Bu, kiri Bu. Oke. Kamu belakang. Dan sebelum Ketua Komisi 2 DPR RI Gubernur Maluku Utara dan rombongan akan meninggalkan tempat ini. Berkenan kami meminta atau kami memohon untuk bisa foto bersama juga di tempat ini sangat luar biasa ini. Banyak kan nggak? Diam deh. Irin. Cucu-cucunya. Cicit. Sini, jaraknya Baik, mohon izin kami pandu untuk foto bersama. 3, 2, 1. Ibu cicit-cicit mau foto bareng. Mau foto. Dua Mbak Reni. Iya. Dua, tiga. Oke. Ya, ini perempuan Hari Kartini. Awas dulu, awas. Ini para apa nama ini? Dan ini. Oh, nanti oke. Mana sekretariat sini? 1, 2, Ibu. 1, 2, 3. Itu masih dari Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buka sekarang ya. 1, 2, 3. Oke. Abang, buruan Bang. Ayo. Tadi pengen tadi. Ibu Gup, Sudah Ibu. sudah cukup. Ya, mana selfie? Ya. Ibu terima kasih. Lagi. Ibunya belum foto. Mana? Ini Bu. Oke, terakhir. Jangan dorong. Iya. Foto lagi. Nggak bisa handphonenya. Kasih. Ya. Cara 1-2 pertanyaan boleh? Ya. Ngomongin tadi ya disampaikan untuk kelembagaan terkhusus KPU ada terkait fasilitas. Ya, akan dibahas dengan DPRD pada saat perubahan APBDP jika ada kelebihan anggaran atau dialokasikan di 2027 untuk menyiapkan tempat tinggal untuk para pimpinan dan anggota KPU serta mungkin meningkatkan interior di dalam sehingga lebih nyaman. Mungkin harapannya dalam rapat koordinasi. Harapannya kita bekerja sama antara Pemprov dengan KPU Provinsi Kabupaten Kota bisa bekerja sama dengan baik, memastikan pemilihan umum berikutnya datanya lebih baik, lebih rapi, dan seluruh masyarakat Maluku Utara suaranya bisa gunakan untuk memilih dengan adil dan transparan. Ibu Gufra, Ibu, something spesial untuk Hari Kartini, Bu, ada yang mau disampaikan? Untuk semua perempuan Indonesia, kalian tidak perlu bersaing dengan siapapun, kalian hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Ruang sudah diberikan oleh pejuang pendahulu kita, R.A. Kartini. Sekarang waktunya kita untuk mengisi ruang tersebut dengan berani, berdampak, dan berintegritas. Sekarang menuju balik ke Ternate. Tadi gimana ombak Anda, Pak? Enggak. Aman. Kata apa? Kata apa ombak? Kata ombak. Ya, saya kan anak darat. Tadi itu belum ombak, tadi itu masih. Nggak keras kok. Anak darat. Beda. Goyang-goyang dikit pusing.
Anak kamsi berapa? Kalau anak kamsi biasa, Ibu Gubernur anak kamsi, anak kamso, anak kampung sini. Kita kamso, anak kampung sono. Mudah-mudahan tenang sampai pulangnya tenang. Udah selesai kegiatan Sofi, udah lihat kantor KPU. Ya itu restore. Kita foto di sana.